Di episode sebelumnya, dalam rangka kunjungan tahunan, Ibu Heni Kristianus sudah mengunjungi Feeding and Learning Center di Sumba Barat Daya. Lebih tepatnya, FLC Kutapodu dan Tanah Kapu. Selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan ke Sumba Timur. FLC Kambauni, Hiliwuku, Laindeha, dan Ndata menjadi tujuan kali ini. Kambauni merupakan tempat pertama yang dikunjungi oleh founder Yayasan Tangan Pengharapan. Di FLC ini, mayoritas anak-anak duduk di bangku sekolah dasar. Bangunan sekolah yang kurang layak, fasilitas sekolah yang kurang memadai, dan tidak adanya guru-guru pengajar karena penghasilan yang minim, serta akses yang sulit untuk ke sekolah membuat mereka memilih untuk tidak datang mengajar dan mencari penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak heran, anak-anak ini sangat memerlukan bimbingan belajar tambahan agar tetap bisa mengikuti ketertinggalan mereka dalam belajar. Perjalanan ke FLC ini harus ditempuh melalui akses jalan yang hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan bermotor, roda 4. Jika ada mobil dari arah berlawanan, ya salah satu harus mengalah. Kontur jalannya pun tidak begitu rata, cenderung bergelombang. Sesampainya Ibu Heni di FLC Kambauni, anak-anak sudah berbaris dan para orang tua pun datang untuk menyambut kedatangan founder Tangan Pengharapan ini. Tak lama, kain tenun khas Sumba juga disematkan sebagai bentuk rasa hormat anak-anak di FLC ini. Langkah demi langkah anak-anak ini mulai menuntun Mama Heni. Suara teriakan khas Sumba pun terdengar mengiringi. Di FLC ini, Ibu Heni berinteraksi dengan para orang tua dan anak-anak untuk mengedukasi mereka apa yang menjadi visi misi dari Tangan Pengharapan melalui program Feeding and Learning Center ini. Nah, di mana kami sebenarnya prioritas utama adalah pendidikan. Pertama, kami akan lihat apakah sekolah yang kami bantu di pedalaman-pedalaman, tidak di kota, di pedalaman, itu guru-gurunya kurang atau tidak. Program makanan bergizi ini sebenarnya ditujukan untuk anak-anak yang kurang gizi. Kedua, rata-rata keluarganya tidak mampu. Berarti di rumah makanannya kurang sehat. Setiap tahun itu kami buka kesempatan beasiswa sampai kuliah. Karena waktu makan siang telah tiba, Ibu Heni akhirnya berkesempatan untuk memberikan anak-anak makanan tambahan bergizi. Pemberian makanan secara gratis ini rutin dilakukan 3 kali dalam seminggu. Kunjungan di FLC Kambauni pun selesai. Perjalanan dilanjutkan menuju FLC Hiliwuku. Jarak tempuh yang dilalui cukup jauh, hampir 25 km, dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 15 menit. Di FLC Hiliwuku ini tenaga guru sangat kurang. Akses ke sekolah yang jauh pun menjadi momok yang membuat anak-anak ini tertinggal dalam pelajaran.
Hal itulah yang membuat Yayasan Tangan Pengharapan melalui program Feeding and Learning Center mengirimkan guru-guru terbaik ke pedalaman dan membantu mereka agar dapat mengejar ketertinggalan dalam hal belajar. 7 kilometer. Itulah jarak yang harus dilalui anak-anak Hiliwuku setiap hari. Jalan kaki, bukan naik motor atau kendaraan apapun. Seperti anak yang satu ini, Nathanael Tamu, atau yang biasa disapa Nathan. Anak yang kini duduk di bangku kelas 6 SD ini sangat aktif dan cerdas di kelas. Tidak hanya cerdas, Nathan juga sangat berbakat. Anak laki-laki ini pandai menari tradisional Sumba. Bahkan anak ini juga pintar dalam bernyanyi. Usai sekolah berakhir, perjalanan pulang yang jauh tidak membuat Nathan lantas bersantai-santai di rumah. Ia masih harus membantu orang tuanya mengurus hewan ternak. Nathan pun selalu menyempatkan diri untuk belajar. Ketika ditanya, "Nathan, kau mau jadi apa kalau sudah besar?" Nathan menjawab dengan tegas, "Saya mau jadi tentara supaya bisa tangkap orang mabuk." Tarian tradisional diiringi musik khas Sumba dimainkan oleh anak-anak di FLC Hiliwuku menyambut Ibu Heni yang sudah sampai di center ini. Ibu Heni berkesempatan untuk menyampaikan tujuan dari kunjungan yang ia lakukan saat ini pada para orang tua murid. Dalam kunjungan kali ini, saya hanya ingin melihat hasil kerja dari guru-guru Tangan Pengharapan. Karena program Feeding and Learning Center ini bertujuan yang pertama menolong supaya anak-anak bisa baca tulis hitung cepat. Setelah rangkaian acara selesai, makanan bergizi pun dibagikan oleh Ibu Heni agar anak-anak di desa ini mendapatkan gizi dan tenaga yang cukup untuk melakukan aktivitas rutin mereka yang cukup berat. Bagaimana tidak berat? Sehabis ini, mereka masih harus berjalan 7 km untuk bisa sampai di rumah mereka masing-masing. Belum lagi dengan kegiatan-kegiatan yang harus mereka lakukan di rumah. Kunjungan di FLC Hiliwuku sudah selesai, dan senter berikutnya yang dikunjungi adalah FLC Ndata. Sebelum Tangan Pengharapan masuk di desa ini, anak-anak jarang sekali masuk sekolah. Karena ketika mereka sudah berjalan jauh dari rumah, ternyata sampai di sekolah tidak ada guru yang mengajar. Hal itu membuat banyaknya anak-anak di desa ini lebih memilih membantu orang tua bertani daripada bersekolah. Untuk itulah Tangan Pengharapan mengirimkan guru-guru terbaik dengan memberikan bimbingan belajar tambahan, agar anak-anak di sini kembali bersemangat untuk datang bersekolah. Namanya Corlina. Anak yang berusia 11 tahun ini kini duduk di bangku kelas 5. Sejak duduk di bangku kelas 1, Corlina sudah berjalan 7 km menyusuri padang sabana berbukit-bukit di Sumba Timur NTT untuk bisa bersekolah. Bukan hanya itu, anak perempuan Sumba ini juga harus kembali lagi ke rumahnya yang berjarak 7 km, yaitu Dusun Makabela. Anaknya cerdas, selalu aktif di kelas dan selalu mendapatkan peringkat kedua. Sepulang sekolah, Corlina selalu membantu orang tuanya mencari kayu bakar untuk memasak setiap hari. Kondisi yang serba kekurangan tidak membuat semangatnya hilang untuk menggapai cita-citanya menjadi guru matematika terbaik di desanya. Alunan musik terdengar. Tarian khas Sumba yang mempesona diperagakan oleh anak-anak di FLC Ndata menyambut kedatangan Ibu Heni.
Berinteraksi dengan para orang tua dan anak-anak didik, Feeding and Learning Center selalu menjadi agenda terpenting di setiap kunjungan tahunan yang dilakukan oleh founder Tangan Pengharapan. Di Center Ndata ini, mayoritas anak didik Tangan Pengharapan duduk di bangku sekolah dasar. Rata-rata anak-anak di daerah ini tidak pintar dalam hitung-menghitung. Kurangnya guru yang mengajar membuat mereka tertinggal dalam pelajaran menghitung. Itulah mengapa bimbingan belajar matematika menjadi fokus utama dalam pembelajaran di FLC Ndata, agar mereka dapat mengejar ketertinggalannya. Kunjungan di FLC Ndata pun telah selesai. Center terakhir yang dikunjungi adalah Feeding and Learning Center Lain Deha. Di FLC Lain Deha ini terdapat anak-anak didik dari SD hingga SMP. Namun lagi-lagi kurangnya tenaga pendidikan membuat mereka sama sekali belum pernah belajar bahasa Inggris. Hingga Tangan Pengharapan masuk dan mengirim guru untuk memberikan pelajaran tambahan bahasa Inggris. Perlahan namun pasti, mereka akan mulai beradaptasi. Karena menurut Ibu Heni, bahasa Inggris itu amat sangat penting karena Sumba memiliki alam eksotis yang bisa menarik wisatawan mancanegara. Mau tidak mau, anak-anak daerah harus mengerti bahasa Inggris. Sehingga mereka bisa jadi guide lokal dan bisa memajukan ekonomi daerah mereka. Sesampainya di FLC Lain Deha, anak-anak memberikan sambutan yang tak kalah meriah dengan center-center sebelumnya. Mereka menari diiringi alunan musik yang dimainkan, mengenakan pakaian khas suku Sumba. Mereka menghentak-hentakkan kaki mereka ke tanah. Tarian yang unik pun ditampilkan. Setelah acara penyambutan selesai, Ibu Heni mengambil kesempatan untuk menceritakan sedikit mengenai visi misi Tangan Pengharapan kepada orang tua dan anak-anak didik di FLC ini. Jadi kami tidak angkat kaki dengan sia-sia. Kami tinggalkan investasi nilai-nilai dan juga kami tanamkan bagaimana guru-guru bisa mengajar anak-anak SSM. Terkadang kondisi letih dan lapar karena jalan yang jauh membuat anak-anak di pedalaman Sumba Timur tidak bisa konsentrasi belajar. Untuk itulah program pemberian makanan bergizi ini sangat membantu mereka agar konsentrasi mereka tetap terjaga. Kunjungan hari ini telah selesai. Banyak hal yang berubah dan bertambah di setiap FLC yang dikunjungi oleh Ibu Heni. Namun jadwal kunjungan di Sumba Timur ini belum selesai. Masih ada beberapa center yang harus dikunjungi oleh Ibu Heni di Sumba Timur ini. Yang pasti, di sana juga ada anak-anak yang memiliki semangat yang tinggi dalam menimba ilmu di tengah kekurangan yang mereka miliki. Seperti berlari tertuju pada satu tujuan. Seperti itulah semangat anak-anak Sumba dalam meraih impian. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Life Changing Journey Mencari Yang Terlupakan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma di seluruh Indonesia, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda ke nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari berantas kemiskinan di seluruh Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.